SAR Banda Aceh yang merupakan unit pelaksana teknis Basarnas yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengendali upaya pertolongan dan penanggulangan kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana alam, dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia dituntut untuk menyediakan pelayanan SAR di wilayah Provinsi Aceh. Laksanakan. Terus, apa? Perwakilan penyematan masa latihan siap. Terkait dengan terjadinya kecelakaan penerbangan, pelayaran, lalu lintas angkutan jalan, maupun bencana, pola safety first dan mitigasi bencana seyogianya dikedepankan, sehingga dapat mengurangi jumlah korban pada suatu kecelakaan dan bencana itu sendiri. Untuk itu, upaya penanggulangan kecelakaan dan bencana tersebut perlu ditangani secara komprehensif, multisektor, terpadu, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka pada hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan latihan SAR dan rapat koordinasi seluruh potensi SAR yang berada di bawah koordinasi Kantor SAR Banda Aceh. Dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 serta semoga dapat menghasilkan kesatuan pola pikir dan pola tindak dalam operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dan rapat koordinasi potensi SAR Kantor SAR Banda Aceh tahun 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Personil Basarnas melakukan evakuasi menggunakan perahu karet di lokasi jatuhnya pesawat Dirgantara Air saat simulasi di perairan Malahayati, Krung Raya, Kabupaten Aceh Besar. Simulasi gabungan Basarnas, TNI, Polri, RAPI, serta unsur terkait lainnya itu bertujuan meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan dan pertolongan bencana, termasuk kecelakaan di laut. Sementara jalannya simulasi berdasarkan laporan ATC Bandara Sultan Iskandar Muda kepada kantor SAR Banda Aceh, seluruh personil SAR segera merespon berita kecelakaan ini dengan melakukan tindakan Prikom dan Exkom serta berkoordinasi dengan seluruh instansi berpotensi SAR. Kemudian membentuk struktur organisasi operasi SAR yang digerakkan ke area pencarian. Dalam operasi pencarian ini ikut dilibatkan satu unit helikopter Baiko HR-5122 milik Basarnas, Rescue Boat KN, SAR Kresna 232, KAL Simelu, kapal Polair, dan kapal patroli KPLP 484.
bergerak menuju area pencarian guna memastikan keberadaan korban. Selain itu, 3 ambulan milik KKP, P2KK, dan PMI, serta rescue dari kantor SAR terlihat siaga di daratan. Seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi ke daratan sejumlah 12 orang. 3 orang mengalami luka berat, 2 orang meninggal dunia, dan 7 orang mengalami luka ringan. Setelah dilakukan evakuasi, selanjutnya seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna perawatan lebih lanjut.